Perkenalkan, nama saya Banila Mewati Marbun. Saya penempatan SMP Negeri 1 Satu Atap Sukabangun, kelompok 2 angkatan 23, peserta Laksar CPNS 2021 Kabupaten Tapanuli Tengah. Di video ini kita akan membahas mengenai akuntabilitas. Dalam video ini saya akan memaparkan mind map dari modul akuntabilitas dan penerapan nilai-nilai akuntabilitas dalam unit kerja saya. Nah, untuk mind map secara keseluruhan dari akuntabilitas bisa kita perhatikan di sini, yaitu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah konsep akuntabilitas. Yang kedua adalah mekanisme akuntabilitas. Adalah dalam yang keempat adalah bagaimana menjadi PNS yang untuk bagian yang pertama adalah konsep akuntabilitas. Pertama kita akan bahas itu definisinya antara akuntabilitas dan responsibilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sementara responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi haknya. Selanjutnya adalah aspek-aspek dalam akuntabilitas. Ada 5. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi. Dan yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Kemudian, akuntabilitas publik dibagi atas 2. Yang pertama, untuk fungsinya, yaitu akuntabilitas memperbaiki kinerja. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Untuk jenis dari akuntabilitas publik itu ada 2, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Nah, di dalam akuntabilitas itu juga terdapat tingkatan, yaitu yang pertama adalah akuntabilitas personal, yang kedua adalah akuntabilitas individu, yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok, yang keempat adalah akuntabilitas organisasi, dan yang tingkatan tertinggi adalah akuntabilitas stakeholder. Yang kedua adalah mekanisme akuntabilitas. Untuk terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi. Ada 4 dimensinya, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, yang kedua akuntabilitas proses, yang ketiga akuntabilitas program, yang keempat adalah akuntabilitas kebijakan. Untuk alat akuntabilitas yang ada di Indonesia ada 3, yaitu perencanaan strategis, kontrak kerja, dan laporan kerja. Nah, untuk membuat lingkungan kerja yang akuntabel, ada 9 nilai-nilai yang harus dipenuhi, yaitu kepemimpinan, transparansi, keseimbangan, integritas, tanggung jawab, kejelasan, keadilan, kepercayaan, dan konsistensi. Nah, untuk menciptakan framework yang ada 5 tahapan. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara tepat. Dan yang terakhir, berikan evaluasi dan masukan. Untuk yang bagian ketiga adalah akuntabilitas dalam konteks yang terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Nah, bagian yang keempat adalah bagaimana menjadi PNS yang akuntabel. Ada asas penyelenggaraan kebijakan yang terdiri dari profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan.
Untuk prinsip profesi ASN yaitu nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Yang selanjutnya kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Selanjutnya kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Perilaku PNS yaitu apa yang diharapkan dari seorang PNS, perilaku transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku yang curang dan koruptif, kemudian perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku yang berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah, perilaku yang berkaitan dengan konflik kepentingan, dan bagaimana mengambil keputusan yang akuntabel bagi PNS.